kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya, pemusik, penyanyi, dancer. Firman Tuhan dahsyat, firman Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita, melindungi kita, memberkati kita, menyelamatkan kita. Amin. Saudaraku, renungan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, api Tuhan teruslah menyala di dalam kehidupan kita. Amin. Jika kita tidak memiliki api dalam kehidupan kerohanian kita, maka sebenarnya kita tidak punya kaitan apa-apa dengan Tuhan. Tidak ada hubungan apa-apa dengan Tuhan, jikalau kita tidak punya api Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Alangkah banyak manfaat api. Di dunia ini pun, saudaraku, kalau tidak ada api, apa jadinya dunia ini? Kalau tidak ada api, apa jadinya hidup manusia ini? Saudaraku yang kekasih, tidak bisa memasak, tidak bisa ada energi, tidak ada lampu. Ya. Mengapa? Karena tidak ada api. Alangkah banyaknya manfaat daripada api di dunia ini. Betul Bapak Ibu? Cobalah kita bayangkan jika tidak ada api, tidak ada terang. Maka saudaraku yang kasih, tidak ada matahari. Gelap gulita dunia ini. Apa yang terjadi jika dunia ini gelap gulita? Saudaraku yang kasih, akan sangat menyeramkan. Kalau di dunia ini pun sangatlah menyeramkan, tidak ada api. Secara rohani pun, saudaraku, alangkah menyeramkannya hidup kita sebagai orang Kristen jika tidak ada api. Haleluya. Api Roh Kudus adalah salah satu lambang di dalam kehidupan kerohanian kita, dengan makna semangat, dengan makna rohani. Saudaraku, menyala-nyala, ya, gairah. Itu dia rohani. Di dalam makna rohani, api Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya. Saudaraku yang kekasih, api di dalam Alkitab juga merupakan lambang kehadiran Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, beberapa kali Tuhan datang kepada umatnya dengan kehadiran api. Salah satu contoh sudah sangat jelas di dalam Alkitab. Ada namanya tiang api. Ada juga namanya tiang awan. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Itu lambang kehadiran Tuhan. Jadi kalau ada tiang api, berarti Tuhan menyertai. Kalau ada tiang awan, berarti Tuhan menyertai. Amin. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Tuhan sendiri hadir, menuntun, membimbing, membuka jalan, menunjukkan arah bagi bangsa Israel setelah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dalam kehidupan kita juga demikian. Ketika kita sudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan dosa,
Sebenarnya api sudah ada di dalam diri kita ini. Amin. Dia menuntun kita. Dia membimbing kita. Sehingga jikalau datang kegelapan, saudaraku, kita bisa melihat. Saudaraku, kalau Tuhan yang menuntun, kita tidak akan tersesat. Amin. Haleluya. Bilang sama temannya, kalau Tuhan menuntun, tidak akan tersesat. Haleluya. Perjalanan hidup kita ini, saudaraku yang kekasih, setelah kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, ada terang yang menuntun hidup kita. Ada api Roh Kudus, ada terang Roh Kudus yang menerangi hidup kita. Mazmur 78 ayat 14, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Jadi api melambangkan kehadiran Tuhan. Mazmur 105 ayat 39, dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Amin. Secara kolektif, secara keseluruhan, Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan, tiang api. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan penyertaan Tuhan secara pribadi? Secara pribadi pun Tuhan datang kepada kita. Amin. Contohnya siapa? Musa. Dalam Keluaran 3 ayat 2-10. Musa menerima panggilan Tuhan melalui nyala api yang keluar dari semak duri, tapi tidak dimakan api. Ya, ada api di semak duri itu, tapi tidak terbakar. Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan memanggil Musa untuk dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita, api Roh Kudus pertama sekali ada di dalam diri kita ketika kita lahir baru. Sebenarnya sudah ada api Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita ini. Bilang sama temannya, apakah engkau sudah lahir baru? Kalau sudah lahir baru, ada api Roh Kudus di dalam dirimu. Amin. Ada api Roh Kudus dalam diri kita. Sama seperti saudaraku bait suci itu. Api pertama sekali di bait suci itu. Kan ada api. Betul? Api pertama sekali bukan manusia yang menghidupkannya. Siapa yang menghidupkannya? Tuhan sendiri dari sorga, dari langit menghidupkan api yang ada di bait suci itu. Sama seperti kisah Elia yang membunuh Nabi Baal. Elia atau Elisa? Elia yang membunuh Nabi Baal. Panggillah Tuhanmu, Baal itu, kata Elia. Kalau memang dia Tuhan, biarlah disambarnya persembahan ini dengan api. Panggillah. Kalau mereka memanggil-manggil Baal, Baal, ya Baal, datanglah, makanlah persembahan ini, turunlah api. Nggak datang-datang, sampai sore nggak datang-datang. Elia berkata, panggil lebih keras lagi, mungkin Tuhanmu lagi jalan-jalan. Mungkin Tuhanmu lagi shopping dia. Lagi belanja-belanja di Sambo. Panggil lebih keras lagi, bahkan ditoreh-torehnya badannya sampai berdarah-darah, supaya Baal itu datang untuk menyambar persembahan. Sampai sore nggak disambar-sambar. Menyerahlah mereka.
Lalu datang Elia. Udahlah, minggir-minggir kalian semua. Minggir-minggir. Lihatlah aku memanggil api dari sorga. Lalu siram pakai air. Jangan pakai bensin. Pakai air. Siram persembahan itu, daging itu. Siram. Ya, di dalam nama Tuhan semesta alam, api dari sorga. Datanglah. Boom. Seperti disambar bensin disambar api, seperti itulah persembahan itu dimakan habis. Di dalam bait suci, api pertama sekali dihidupkan. Siapa yang menghidupkan? Tuhan sendirilah yang menghidupkannya. Amin. Di dalam diri kita, pertama sekali kita lahir baru, Tuhan sendirilah datang kepada kita dengan segala kerinduan kita, kehausan, kelaparan di dalam kehidupan kita, sehingga kita yang tadinya mati secara daging, secara duniawi, secara rohani, secara daging masih hidup ya, secara rohani kita mati, saudaraku. Tapi karena kehausan, kelaparan kita akan Tuhan, kerinduan yang besar kepada Tuhan, sehingga api Roh Kudus itu datang kepada kita dan menghidupkan kita. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, ada banyak manfaat, ada banyak kegunaan api yang ada di dalam diri kita ini. Ada banyak, saudaraku yang kekasih, manfaatnya, aplikasinya, api Roh Kudus di dalam diri kita ini untuk pengudusan. Yang tadinya kita orang berdosa, dengan tabiat-tabiat dosa, dengan api Roh Kudus, membakar semua tabiat-tabiat dosa di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang disucikan. Amin. Haleluya. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena apa? Ada api Roh Kudus di dalam diri kita yang kita nyalakan, yang kita kobarkan. Jangan biarkan api Roh Kudus itu di dalam diri kita tetap kecil saja, kecil terus. Lama-lama yang kecil itu kalau nggak dikobarkan bisa padam. Haleluya. Sinarkanlah. Bilang sama temannya kanan kiri, sinarkanlah apimu, saudaraku. Menerangi dunia ini. Jangan untuk dirimu sendiri. Amin. Lumayan masih untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri pun enggak lagi, lama-lama mitop apinya. Haleluya. Karena lebih kuat dosa itu, ya, mengikat seseorang sehingga api Roh Kudus itu gentleman. Dia keluar dari kehidupan manusia itu sehingga api Roh Kudus di dalam dirinya padam. Jadi api Roh Kudus itu untuk menyinari, amin. Kita yang sudah lahir baru, kita yang sudah jadi anak Tuhan, sinarkanlah sekeliling kita ini dengan kehidupan kita yang mencerminkan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian apalagi saudaraku, api itu tidak pernah puas. Coba kita bakar kayu, ya, kita bakar sesuatu yang bisa terbakar, mula-mula dari kecil. Betul? Lama-lama besar, apinya semakin besar. Api tidak pernah puas. Selalu mau membakar. Apa saja dibakar. Datang plastik dibakar, datang kayu dibakar, datang besi pun saudaraku bisa melebur.
yang punya api Roh Kudus selalu tidak terhentikan. Amin. Selalu ada semangatnya. Selalu berkobar-kobar saudaraku semangatnya untuk Tuhan. Gak pernah puas. 1 jiwa, masih, belum, tambah lagi. Sukacita dia selamat 1 jiwa. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih, saking semangatnya, api itu terus membesar. Api Roh Kudus itu tetap berkobar-kobar. Lalu dia kepengen, bukan, aku mau jadilah hamba Tuhan. Sampai dia kepengen untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi penginjil, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi gembala sidang. Demikianlah seseorang itu yang berkobar-kobar seperti api yang tidak terhentikan. Haleluya. Api sebagai ungkapan kekuatan dan kuasa yang sifatnya menjalar, ya. Menjalar. Mana yang bisa dibakarnya habis. Amin. Jadi kalau ada api Roh Kudus, ya, impartasikanlah kepada orang lain. Alirkanlah. Haleluya. Alirkan. Nah, jadi saudara yang kekasih, jangan berdiam diri. Jangan diamkan api Roh Kudus itu. Terus bersemangat. Terus menginjil. Api Roh Kudus itu, saudaraku, diberikan kepada kita untuk memberitakan Injil yang memberikan semangat, yang memberikan gairah. Dia nggak suka manusia itu, saudaraku, diperhamba, diperbudak. Dia mau jiwa-jiwa selamat. Oleh karena itu, jagalah api Roh Kudus. Amin. Jaga api Roh Kudus di dalam diri kita ini tetap menyala. Tetap berkobar-kobar. Jangan padamkan api Roh Kudus. Haleluya. Penuh Roh Kudus setiap hari. Itu merupakan api Roh Kudus di dalam diri kita. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana api Roh Kudus ini. Penuh dengan firman setiap hari. Berarti penuh dengan api Roh Kudus, penuh dengan hadirat Tuhan. Sudah juga kita pelajari seminggu yang lalu. Hari ini tetap nyalakan api Roh Kudus. Amin. Tetap nyalakan api penginjilan. Haleluya. Kalau 2-3 minggu ini, api Roh Kudus itu membawa karakter kita bertumbuh menjadi seperti Yesus. Hari ini, saudaraku yang kekasih, jangan tetap tinggal di sana, praktekkanlah, karena api Roh Kudus itu menjalar, jalarkanlah, alirkanlah. Saudaraku yang kasih, semangat untuk menginjil, semangat untuk memuridkan jiwa-jiwa. Sepertinya kita akan aktifkan lagi KKR sebulan sekali. Haleluya. Di rumah siapa nanti selanjutnya? 2 minggu ke depan mungkin. Ya, 3 minggu ke depan. Ya kan? Di tempat siapa? Mungkin tempat Pak Simamora. Ya kan? Paya Bado, contoh. Mungkin di Gang Dame. Ya. Saudaraku, gak perlu besar-besar kali. Yang jelas kita bertekun. Amin. Nah, jadi api Roh Kudus itu tidak berhenti, tidak padam. Semangat api Roh Kudus itu harus dijaga. Saudaraku yang kasih, mungkin kita tidak fasih berbicara. Mungkin kita tidak pintar teologi. Tidak punya talenta yang ahli seperti main musika, tidak bertalenta seperti main gitar kah, main rebana kah, atau suara yang merdu kah. Mungkin nggak ada talenta seperti itu. Biasa-biasa saja kita. Tapi kalau ada api Roh Kudus di dalam diri kita,
untuk jiwa-jiwa selamat, untuk jiwa-jiwa saudaraku diinjili, itu jauh lebih bermanfaat. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Mau menginjil? Terpaksa ini aminnya. Mau menginjil? Mau bawa jiwa baru? Saudaraku, karena ini bukti kita mengasihi Tuhan. Hukum yang terutama, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Amin. Itu hukum yang pertama dan yang utama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Amin. Saudara mengasihi Tuhan? Buktinya apa? Buktinya? Punya jabatan di gereja. Buktinya apa? Kita mengasihi Tuhan. Kita sebagai orang Kristen. Tidak. Amin. Bukan jabatan buktinya kita mengasihi Tuhan. Bukan. Saudaraku yang kekasih. Tapi buktinya kita mengasihi Tuhan, jikalau kita mengerjakan, menyebarkan api yang ada di dalam diri kita, supaya orang yang di luar sana juga memiliki api. Sama seperti lilin. Jikalau ada satu lilin di sini dan ada 1000 lilin di luar, tapi belum menyala, satu lilin yang menyala ini mampu menyalakan yang 1000 lilin itu. Amin. Satu kita yang penuh dengan Roh Kudus. 1000 orang di luar sana yang tidak punya Roh Kudus, alirkanlah itu kepada jiwa-jiwa yang mati rohaninya. Saudaraku yang kasih, sehingga mereka dihidupkan oleh api Roh Kudus, sehingga mereka diselamatkan Tuhan. Amin. Haleluya. Bagikanlah api Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu, saudaraku, di manakah ini dikerjakan? Dimulai dari LG kita. Amin. LG, bicarakanlah selalu penginjilan. Karena itulah fungsinya life group itu. Bukan hanya khotbah, bukan hanya makan mie goma, mie goreng. Apalagi makan lontong, makan lapet, ketawa, ketiwi, cipika-cipiki, dan seringkali ngerumpi juga. Nah di sini, di tempat lain lah. Di sini semuanya rohani. Gak ada yang menggosip-menggosip. Kalau ada yang menggosip, gak usahlah kita menggosip lah. Menginjil kita, yuk. Amin. Di LG Life Group kita, di sanalah kita kembangkan mengasihi Tuhan ini. Kita buktikanlah di LG kita untuk menjadi saksi. Amin. Ketua sel grupnya mengajaklah, buatlah satu waktu, satu hari, 2 jam atau 1 jam saja, bawalah mereka untuk mengunjungi ataupun menginjil. Seminggu. Amin. Kapan yuk? Ada yang bilang Sabtu lah. Biar besoknya bisa kita bawa. Atau hari Senin lah, terserah waktu saudara. Atur dengan baik. Apakah di live group di LG kita sudah dibicarakan ini terus? Amin. Yang belum, bicarakan. Amin. Jangan pernah lupakan bicarakan siapa yang mau kita layani.
Siapa yang mau kita injili? Siapa yang mau kita datangi? Siapa yang mau kita ajak? Saudaraku, ada begitu banyak jiwa-jiwa terikat. Ada begitu banyak jiwa-jiwa diperbudak. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang butuh pertolongan saudara dan saya. Marilah kita sadari, kadang-kadang kita melihat diri kita, beban kita terlalu berat. Jangan. Gak seberapanya ini. Beban berat kita ini. Amin. Dibanding dulu, sebelum kita lahir baru, kita ditindas oleh dosa, ditindas oleh kutub. Sekarang kita sudah lahir baru. Saudaraku yang kasih, kalau ada pun persoalan, ada pun pergumulan, kita sudah mampu mengatasinya. Haleluya. Bilang sama temannya kanan kiri, di LG kita bicarakanlah penginjilan. Amin. Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Kadang-kadang kita bilang kita mengasihi, tapi nggak turut perintahnya. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Ya, aku mengasihi Tuhan. Turutilah perintahnya. Ya, perintahnya bisa belakangan katanya. Gimana? Kadang kita gitu. Minta berkatlah Tuhan. Sembuhlah aku Tuhan. Panjang umur, sehatlah aku Tuhan. Berkatilah keluargaku, berkati pekerjaanku. Tiap hari kita minta berkat terus. Tapi bukti kasih kita nggak kita buktikan. Nggak di sini. Di sini semuanya orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kalaulah yang pacaran, ya kalau sudah suami istri mungkin, katanya ya kan. Kalau yang pacaran, pasangannya berkata, buktikanlah cintamu bang. Pasti dia berkata, aku rela mati untukmu. Hujan pun dia tempuh. Kenapa? Karena mengasihi. Saudaraku yang kekasih, kasih kita kepada Tuhan lebih kuat daripada kasih daging, kasih dunia ini, saudaraku. Kasih kepada sesama. Ya. Kebutuhan manusia yang terbesar adalah kebutuhan akan kehidupan kekal. Ini adalah kebutuhan yang paling besar, yang paling mendasar. Ungkapkanlah bukti kasih kita, benar-benar mengasihi sesama dengan memberitakan Injil kepadanya. Peduli kepadanya. Amin. Kalau tadi kita mengasihi Tuhan, buktikanlah mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih, dan buktikanlah kasih kepada sesama. Kalau kita hanya tahu saja dan tidak mempraktekkan, ini yang paling bahaya. Saudara yang kasih, mengasihi sesama. Kenapa orang lebih suka kepada persatuan-persatuan di luar sana? Karena di gereja orangnya mementingkan diri sendiri. Jangan mementingkan diri sendiri. Amin. Kalau dikatakan, ayo mengunjungi. Aku sibuk. Ayo menginjil. Aduh, nggak ada waktu lah. Ayo kita doakan si Anu sakit. Besok masih bisa, masih ada waktu. Besok masih di rumah sakitnya dia itu. Beriman pula dia masih di rumah sakit. Bukannya dia berdoa, ayo kita doakan biar besok udah pulang dia. Saudara yang kasih, api penginjilan harus diungkapkan lewat kasih dan kepedulian. Amin. Kasih merupakan hal yang paling mendasar, paling utama dan terutama dalam kehidupan anak-anak Tuhan.
Kita bisa menjadi orang pintar, kaya, hebat, dan sebagainya. Tapi tanpa kasih, sia-sia. Tanpa kasih, sia-sia. Morape hita, belgaja buta, 10 mobil ta, deposito miliar, tapi tanpa kasih. Gak peduli dia sama orang lain. Mungkin dia suka menyumbang, tapi untuk keselamatannya gak peduli. Saudara yang kasih. Keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, jagalah api Roh Kudus itu tetap menyala dalam kehidupan kita. Amin. Kasihilah Tuhan. Ya, kasihi Tuhan, kasihi sesama. Itu perintah. Bilang sama temannya, mengasihi Tuhan itu perintah. Kalau perintah, dilakukan. Inilah perintahku, katanya. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Saudaraku, gak perlu jadi orang pintar tadi kita bilang. Gak perlu saudara harus masuk sekolah teologi. Enggak, bukan nunggu kaya dulu, nunggu ada uang dulu. Nunggu, saudaraku yang kekasih, ada tabungan dulu supaya aku nanti bisa mengongkosi. Tidak. Semua kita punya waktu, amin. Selagi kita punya waktu, beritakanlah Injil. Betapa banyaknya waktu-waktu kita ini kita habis dengan keegoisan kita sendiri. Betapa banyaknya waktu-waktu hidup kita ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang namanya kita mengasihi Tuhan, padahal kita tidak mengasihi Tuhan. Kita mengasihi diri sendiri. Bayangkan, kerja berapa jam kita? Pergi pagi jam 7. Pulang jam berapa? Pulang jam 5. Berapa jam? Sampai di rumah, tidur. Besok pagi begitu lagi. Bangun pagi, kalau berdoa, puji Tuhan. Enggak berdoa pula lagi. Taunya kau Tuhan. Udah terlambat aku ini. Udahlah lindungi ya. Berangkat jam 7. Ya. Pulang begitu lagi. Tiap hari. Kalau ditanya, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Mana buktinya? Buktikan. Haleluya. Buktinya bagaimana? Beritakanlah Injil. Tanda kita mengasihi Tuhan. Ada perbuatan kita. Karena detak jantung Tuhan Yesus adalah jiwa-jiwa selamat. Jiwa-jiwa selamat. Jiwa-jiwa selamat. Bukan kaya kita enggak, bukan talenta kita enggak. Itu Tuhan semua punya. Amin. Bukan uang kita enggak. Tapi tanda kita mengasihi Tuhan itu. Praktekkanlah, beritakanlah Injil ke tetangga kita, ke teman kita, saudara-saudara kita. Saudaraku, beritakanlah Injil. Bawalah mereka kepada Tuhan. Haleluya. Kadang kita nggak sadar tetangga kita sebenarnya sudah bisa diselamatkan, tapi karena kita nggak menerge dia untuk membawanya ke gereja, hanya cerita, saudaraku yang kekasih, cerita pilpres saja. Siapanya kau pilih kemarin? Oh, kalau aku si Gemoy lah katanya kan. Oh, aku enggak. Aku salah pilih katanya. Si Ganjal, siapa? Janggar. Si Janggar aku pula. Cerita itu terus sampai pulang. Jangan itu terus. Bilang sama dia, kalau kita salah pilih memang begitu, fatal akibatnya. Itu khotbah hari Minggu yang lalu. Salah pilih kita,
kita pilih Tuhan, ke neraka kita. Nah, kan udah masuk. Ada saja cara kita untuk bisa masuk menginjili dia. Amin. Pilihlah Tuhan. Makanya kita pilih Tuhan, jangan pilih dunia ini. Dunia ini lenyapnya semua ini. Kaya pun kita tinggal salpu do sudian noni. Bukan salah kaya. Bukan salah pula orang punya deposito. Enggak. Tapi yang kadang terlupakan dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan mengasihi Tuhan tapi tidak memberitakan Injil. Berarti omong. Saudara yang kekasih. Ini. Jadi ini yang Tuhan inginkan, ini yang Tuhan kehendaki. Nyalakan api penginjilan. Sudah siap untuk kita sambut penginjilan kita? Di live group, gimana? Udah siap untuk menyambut penginjilan? KKR, sudah siap untuk menyambut penginjilan? Alasan sih ada alasan. Alasan untuk tidak mau, banyak. Atasi, amin. Atasi. Yang kadang datanglah tamu, yang kadang nggak ada uang lah, yang kadang-kadang kurang enak badan lah. Saudara yang kekasih, atasi. Kalau saudara sakit, pergi menginjil. Injili orang sakit. Orang sakit sembuh, saudara pun sembuh. Tidak punya uang, injili orang yang tidak punya uang. Yang di lampu merah sana. Dek, sini dulu, sini. Bu, sini. Pak, sini. Ngapain Bapak? Cari uang lah. Kalau nggak cari uang, mana bisa kita makan katanya. Bagus itu Pak. Tapi cari Yesus dulu ya. Mari sini kudoakan. Supaya Bapak bertemu dengan Yesus dan pekerjaan Bapak juga diberkati Tuhan. Haleluya. Maka saudara yang gak punya uang pun ada jalan Tuhan memberkati kita. Layani orang yang sakit, kita menjadi sembuh. Layani orang yang tidak punya uang, kita dibukakan Tuhan tingkat-tingkat berkat. Kenapa? Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituai. Haleluya. Haleluya. Jadi enggak mesti hafal dulu Alkitab ini. Enggak. Hati yang berkobar, hati yang menyala, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama. Akan Tuhan tuntun hidup kita untuk memberitakan Injil. Dan ingat, jangan terlalu lama di dalam bersaksi ya tentang ya yang tadinya mau bersaksi jadi menggosip, jangan. Haleluya saudaraku, arahkan dia kepada keselamatan. Nah, jadi saudaraku, taatilah. Ini tanda bukti kita mengasihi Tuhan. Matius 28, apa katanya? Pergilah, beritakanlah Injil, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Itu perintah. Taatilah perintah Tuhan. Amin. Jangan ada api asing. Apa api asing itu? Api asing itu tidak taat. Bilang sama temannya, jangan ada api asing. Api asing itu tidak taat. Haleluya. Tidak taat kepada firman Tuhan, tidak taat kepada kehendak Tuhan. Apa katanya tadi? Beritakanlah Injil, itu perintah, taatilah. Itu yang kita taati. Jangan ada api asing. Nantilah, tunggulah, kapan-kapanlah, nunggu aku sekolah Alkitab dulu lah. Tunggu tamat training lah. Jangan. Amin. Saudara berteman dengan orang, saudara cukup berkata, ayo datang ke gereja nanti kau didoakan. Apa masalahmu?
biar kita berdoa sama-sama. Hanya dengan berkata demikian pun, kalau dari dasar hati kita ini memang benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka Tuhan akan jamah orang yang kita layani itu. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, jangan tidak taat. Nadab dan Abihu, saudaraku, tidak taat dengan cara yang salah. Saudaraku, menghidupkan api, ya, mereka mati. Saudaraku, akibatnya fatal sekali ketidaktaatan ini. Amin. Yang seharusnya mereka menggunakan api dari mesbah tembaga, tetapi mereka mengambil api biasa yang belum disucikan. Dan dengan demikian dianggap bersalah melakukan pencemaran. Nadab dan Abihu, saudaraku yang kasih, tidak taat. Jangan pakai api biasa, katanya. Dipakainya api biasa, bukan yang dari mesbah tembaga itu. Dengan cara yang salah, tidak taat. Sederhananya, api yang asing itu berarti sikap tidak taat. Seseorang melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan kepadanya, tindakan itu menjadi salah karena sudah melebihi tugas dan tanggung jawabnya. Perintah Tuhan apa? Beritakanlah Injil. Kalau tidak beritakan Injil berarti tidak taat. Jadi jauhkanlah ketidaktaatan itu. Amin. Itu menjadi api asing di dalam kehidupan kita. Mengapa tidak taat? Mengapa tidak taat? Karena dunia mempersempit. Dunia mempengaruhi hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, ruang gerak dunia ini perkecil di dalam diri kita. Jangan itu terlalu banyak kita kerjakan perkara dunia ini. Perkara dunia ini membuat kita capek, membuat kita letih, membuat kita putus asa. Amin. Membuat kita tidak semangat, membuat api Roh Kudus di dalam diri kita itu mitop. Jangan biarkan mati api Roh Kudus itu. Dengan apakah api Roh Kudus bisa, saudaraku yang kasih, melempem? Dengan perkara-perkara dunia ini. Tetangga beli mobil, kita pengen beli mobil. Tetangga sudah punya rumah sendiri, kita pengen rumah sendiri. HP tetangga kita iPhone, kita pengen iPhone. Saudaraku yang kasih, kita nggak suka jalan kaki, nggak suka naik sepeda. Saudaraku yang kasih, sementara jalan kaki dan bersepeda itu sehat, menyehatkan. Tetapi nggak suka dia pengen seperti orang lain. Itu pengaruh dunia. Lalu habis waktunya untuk saudaraku dunia. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu untuk berdoa. Tidak ada waktu untuk menginjil. Mulai hari ini, pedulilah kepada jiwa-jiwa. Seterusnya pedulilah kepada jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Haleluya. Cukup sering kita dapati di mana orang-orang yang dulunya begitu menyala-nyala dalam pengabdiannya kepada Tuhan, semakin lama kualitas rohaninya tidak semakin baik dan menonjol, malahan semakin merosot dengan begitu parah. Memang kehidupan dan keadaan makin sukar, tetapi itu tidak berarti kehidupan rohani kita semakin memburuk. Dunia memang akan semakin tidak baik, tetapi bukan berarti kita juga harus semakin merosot rohaninya. Malahan kasih karunia semakin melimpah. Saudaraku, roh yang menyala-nyala semakin berkobar-kobar. Saudaraku yang kasih untuk memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Jadi jangan lupa di LG Life Group bicarakan penginjilan. Pulang ibadah seperti ini, lihat siapa yang absen. Amin.
Leader-leader nanti kami WA, siapa yang absen? Sudah dikunjungi enggak hari ini? Langsung dikunjungi. Haleluya. Haleluya. Langsung dikunjungi. Tanyakan, kenapa? Mungkin dia sakit kah? Mungkin ada persoalannya kah? Mungkin bertengkarkah tadi suami istri? Haleluya. Praktekkan langsung hari ini. Amin. Haleluya. Hari ini ada pertemuan kaum, nggak ada ya? Menginjil ya? Seharusnya ada pertemuan, ganti dengan menginjil. Bawa semua anggota life groupnya untuk mengunjungi dan menginjil. Bisa? Mau? Mengasihi Tuhan? Taatilah. Kalau tidak taat, api asing. Kalau terlalu banyak dunia ini mengikat kita, kita akan mudah sekali untuk tidak taat, mudah sekali untuk tidak beritakan Injil, mudah sekali untuk tidak mengunjungi, mudah sekali kita untuk tidak peduli kepada saudara-saudara kita. Dimulailah dari saudara-saudara kita yang absen. Amin. Kasihi mereka. Nanti di situ jumpa dengan orang yang baru, injili dia. Kan gampang cari jiwa. Amin. Nah, jadi saudaraku, segala sesuatu yang dibiarkan, jangan biarkan ini, api Roh Kudus ini melempem. Jangan biarkan biasa-biasa saja hidup kita, tidak menginjil, jangan biarkan. Karena segala sesuatu yang dibiarkan akan semakin merosot. Kita nyalakan api, kita biarkan mati, mitop. Habis kayunya udah, habis apinya, habis baranya, mati. Api di mesbah itu, apa kata Tuhan? Jangan biarkan mati, hidup terus 24 jam. Oh, diperintahkan Tuhan api itu menyala. Saudara, jangan biarkan api Roh Kudus di dalam diri kita ini padam. Haleluya. Saudaraku yang kasih. Beratkah penginjilan ini? Jangan menjadi beban, amin. Menjadi kesukaanlah dalam hidup kita. Di mana posisi kita? Masih jiwa baru kah? Kalau jiwa baru, apinya kecil. Kalau sudah masuk life group, sudah training, apinya semakin besar. Jangan tinggal di situ terus. Mulai bertumbuh lagi, beritakan Injil, apinya bertambah besar. Amin. Itulah kehendak Tuhan, itulah kerinduan Tuhan. Saudaraku, jangan biarkan padam. Kalau sudah mulai daya tarik dunia ini, saudaraku yang kasih menarik seseorang, menarik hidup kita, gor-gorkan lagi. Tahu gor-gor? Kalau kami masak dulu pakai tungku, ada bambu, ya, diembus dia. Wah, gor-gorkan lagi apinya, amin. Hari ini, gor-gorkan apinya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih, inilah kerinduan Tuhan. Inilah yang kita kerjakan. Jangan pernah kita lupakan ini. Sudah siap untuk bersaksi? Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, Tuhan menghendaki kita bersaksi. Tuhan menghendaki kita menginjil. Tuhan menghendaki kita memberitakan Yesus, memberitakan keselamatan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kapankah terakhir kali saudara membawa jiwa baru? Kapankah, saudaraku? Kapan itu? Kapan? Atau sudah sibukkah kita dengan visi dan ambisi sendiri? Pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya tanah berhektar-hektar dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih, itu saudaraku mementingkan diri sendiri. Ingatlah,
Kalau kita mengasihi Tuhan, beritakanlah Injil. Haleluya. Hari ini kobarkan, gor-gorkan lagi, bus lagi. Semangat beritakan Injil. Semangat mengasihi Tuhan. Semangat mengasihi sesama. Bangkitkan kembali. Hati yang keras, lembutkan di hadapan Tuhan. Selama ini keras, tidak peduli, tidak mau tahu. Disuruh menjemput, jiwa pun tidak mau. Disuruh mengongkosi jiwa pun tidak bisa. Disuruh bersaksi, disuruh mengunjungi, disuruh saudaraku yang kasih memperhatikan anggota-anggota life group. Berat hati. Doa syafaat berat hati. Ibadah minggu berat hati. Hari ini api Roh Kudus itu nyalakan kembali. Dengan apa dia dinyalakan kembali? Dengan kehausan, kelaparan akan Tuhan. Kerinduan kepada Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Maka Tuhan akan menghidupkannya kembali. Mari kita bernyanyi. Roh Allah yang hidup. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Tuhan datang memulihkan hati kami, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Oh, membebaskan. Mari kita lihat dibebaskan. Biarkan Tuhan membebaskan hati kita dari belenggu-belenggu dosa. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ya la 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 la
Bebaskan hati yang terbelenggu dengan semua keinginan-keinginan dunia, Yesus. Celikan mata rohani kami Tuhan, celikan mata jiwa-jiwa untuk melihat kemuliaan-Mu. Roh Allah yang hidup, penuhilah hati kami dengan api Roh Kudus. Api-Mu menyambar kami hari ini Tuhan. Api Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh, api Roh Kudus, api Roh Kudus, api Roh Kudus. Terus mari berbahasa roh. Kira bala. Oh, terima api. Terima api penginjilan. Terima api penginjilan. Api penginjilan. Oh, rabatanda rabashi karabala bala bashanda rababa. Oh, ya rabashanda. Ya shaka baba rabatanda. Oh, rabatanda rabashi karabala bala bashanda rabala bashanda. Oh, rabatanda rabashi karabala bala bashanda. Oh, api Tuhan. Api-Mu Tuhan. Kirabala bashi karabala. Haleluya, haleluya. Jesus. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami terlalu banyak memikirkan masalah dan persoalan kami, dan kami enggan untuk menginjil, untuk bersaksi. Ampuni kami ya Bapa, gereja-Mu, sidang-Mu. Ampunilah Tuhan, jika selama ini Tuhan kami hanya memikirkan bagaimana makan, minum, pakai yang kami, oh Tuhan Yesus, perlukan. Sementara ada banyak jiwa-jiwa yang tanpa makanan rohani akan menuju kepada kebinasaan. Tuhan Yesus, Engkau tetap memelihara kami, umat-Mu. Kami percaya itu Tuhan, dan kami harus memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami boleh lagi diingatkan untuk penginjilan, diingatkan kembali untuk membangkitkan api Roh Kudus, api Tuhan yang ada di dalam diri kami. Kami kobarkan dengan kehausan, kelaparan akan Engkau, dengan kepedulian kepadamu, dengan kepedulian kepada jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, lembutkanlah hati kami yang sudah mulai keras. Jamalah hati kami yang sudah mulai memperdulikan diri sendiri. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mohon jangan sampai padam dalam hati kami api-Mu ini Tuhan. Kami mau haus dan lapar akan Engkau. Kami mau mengobarkan kembali api Roh Kudus di dalam diri kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan siapapun di dunia ini yang percaya kepadamu. Itulah kehendak-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi mahkota kami nantinya. Dunia ini akan tinggal semuanya, tetapi buah yang kami bawa, jiwa-jiwa yang selamat di dalam pelayanan kami, itu akan menjadi mahkota kehidupan, mahkota di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.